semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Kakak berharap kabar kalian semuanya baik. Adik-adik semuanya, kita akan memulai sekolah minggu kita. Walaupun kita bersekolah minggu secara online, tapi kakak berharap kalian semuanya tetap bersemangat. Baik adik-adik semuanya, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita yang berjudul Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik semuanya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, untuk memulai firman Tuhan kita, marilah kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau membuka pintu hati kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab kita, yaitu 2 Samuel pasal 20 sampai dengan 24. Sekarang mari siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, biar kita sama-sama belajar firman Tuhannya. Nah, kita ingat ya, di cerita kita minggu lalu kita belajar bagaimana ketika Daud ini melakukan dosa. Jadi karena dosanya yaitu dia melakukan hal yang berzina dan juga membunuh, Daud ini diberi hukuman. Dia sudah meminta pengampunan kepada Allah dan Tuhan itu mengampuni dia, tetapi Tuhan tetap ingin mendisiplinkan dia. Jadi dengan itu Tuhan memberikan konsekuensi terhadap dosanya. Nah, masa pemerintahan Daud ini itu sebentar lagi akan habis. Jadi di sini kakak akan menceritakan apa saja yang terjadi. Jadi di 2 Samuel pasal 20 sampai 24 ini kita akan melihat bagaimana cerita dari awal sampai akhir apa yang dilakukan Daud. Adik-adik semuanya, sekarang kita perhatikan lembar Cari Tahu Yuk. Di Cari Tahu Yuk ini kita akan melihat yaitu ada koran Yerusalem. Nanti kakak akan berikan fotonya, tapi kakak akan jelaskan dulu ya. Jadi di sini kita akan melihat dari awal sampai akhir apa yang dilakukan Daud ketika dia menjadi raja. Yang pertama adalah kita memperhatikan di 2 Samuel pasal 20 ayat yang ke-16 sampai dengan 24. Dengan judul di sini adalah munculnya si pembuat masalah. Jadi di ayat ini kita melihat ada satu orang bernama Sheba. Sheba ini adalah keturunan Saul. Jadi dia ini karena dia tidak menyukai Daud, lalu dia ini memprovokasi orang-orang untuk
melawan Daud untuk melakukan pemberontakan. Nah, tetapi Tuhan menghalangi pemberontakan tersebut sehingga tidak terjadi pemberontakan tersebut. Dari sini kita belajar bahwa di pemerintahan Daud ini masih ada ketidaksenangan, masih ada ketidaklayakan Daud sebagai seorang raja. Adik semuanya, ini adalah lembar cari tahu yuk 5-nya, koran Yerusalem. Dari yang pertama tadi munculnya si pembuat masalah. Setelah itu kekeringan di Israel, kemenangan atas musuh, Israel dihukum, dan penyanyi terbaik di Israel. Pada 2 Samuel 22 ayat 1, di sini kita juga bisa melihat ya penyanyi terbaik Israel. Jadi Daud ini bisa bermain musik, dia juga bisa bernyanyi, dan yang paling penting adalah dia menulis mazmur. Jadi kita bisa melihat ya yang dilakukan Daud ini semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semuanya, di sini ada ya kata-kata terakhir Daud. Jadi dalam ini kita bisa melihat di 2 Samuel pasal 23 ayat 5. Kata-kata terakhirnya ini adalah dia tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia dan keturunannya. Jadi ini adalah kovenan Allah terhadap Daud. Adik-adik semuanya, kita akan melihat 2 Samuel pasal 22. Ini adalah nyanyian pujian Daud. Kita perhatikan masing-masing per ayat. Di sini kita melihat ayat 2 sampai dengan 4. Di sini Allah adalah penyelamat Daud. Siapakah gunung batu, benteng, penebus, dan juru selamat Daud? Ya, jawabannya Tuhan. Mengapa Daud memakai nama-nama ini untuk Tuhan? Karena Tuhanlah yang melindungi, membebaskan, dan menyelamatkan Daud dari musuh-musuhnya. Dan apakah kalian mengingat beberapa musuh yang dari mereka Allah menyelamatkan Daud? Ayo sebutkan. Ada Saul, musuh-musuh orang asing, lalu juga ada orang sendiri yang berbalik melawan dia. Sekarang kita perhatikan ayat 5 sampai dengan 7, lalu 17 sampai dengan 20. Di sini Daud berada dalam mara bahaya dan berseru kepada Tuhan. Bagaimana kalian menjelaskan kondisi Daud pada ayat 5 sampai dengan 7? Jadi di sini Daud mengalami kesulitan besar dan sangat tertekan. Jadi apakah yang dilakukan Daud? Daud berseru kepada Tuhan Allahnya. Apa yang Allah lakukan? Dia mendengar seruan Daud. Dia menjangkau dari tempat yang tinggi dan menyelamatkan Daud serta membawa dia ke tempat yang aman. Lalu ayat 20 mengatakan bahwa Allah ini melakukannya. Dia melakukan itu karena dia berkenan kepada Daud. Sekarang kita perhatikan ayat 21 sampai dengan 23. Di sini kemurnian Daud. Apa yang dimaksud Daud ketika dia mengatakan bahwa dia tetap mengikuti jalan Tuhan? Ayo. Ya, dia tidak pernah sekalipun tidak percaya dengan apa yang Tuhan lakukan. Dia melakukan semua sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Setelah itu kita perhatikan ayat 26 sampai dengan 29, 31 sampai dengan 32, 33 sampai dengan 37, 38 sampai dengan 40 dan 44. Di sini Daud ini bergantung kepada Tuhan untuk menyelamatkan dia dan memberi dia kuasa untuk mengikuti hukum dan ketetapan Allah. Daud juga mengakui bahwa Tuhanlah yang setia kepadanya dan yang memberi dia kekuatan, yang melatih tangannya untuk berperang, yang memberi kemenangan dan menjangkau dari tempat yang tinggi untuk menjadikan Daud masyhur, dan yang menyelamatkan serta pengharapan Daud terletak pada kovenan Allah dengannya. Jadi Tuhan berjanji kepadanya bahwa keturunannya ini akan selalu diberkati. Nah, adik-adik semuanya, kita juga mengetahui ya bahwa dari keturunan Daud ini akan lahir juru selamat, raja yang sejati yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa semua orang ya. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa selama pemerintahan Daud ini, Daud sangat bergantung kepada Tuhan. Karena sehebat-hebatnya Daud, taat-taatnya dia tetap melakukan dosa karena dia sama ya, dia ini masih manusia biasa. Dan ketika Yesus datang sebagai seorang juru selamat, dia adalah yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan di sini kita juga belajar ya, dalam setiap situasi, kondisi, kita melihat bahwa Daud ini selalu ya, dia memuji memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian pujian syukurnya dalam keadaan apapun, keadaan sukacita, duka cita, bahkan ketika dia dikejar oleh musuh-musuhnya. Nah, adik-adik semuanya, beginilah dan demikianlah cerita kakak pada minggu ini.
Kakak berharap minggu depan kalian akan tetap mengikuti sekolah minggu ini. Dan tentunya lagi dari cerita kita ini kita banyak belajar ya, bahwa kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Kita akan bersama-sama lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kakak ingatkan kepada kalian semua untuk tetap memberikan persembahan syukur. Persembahan syukurnya dikumpulkan ke dalam amplop, dan ketika kita sudah bisa bersekolah minggu seperti biasanya, adik-adik bisa kumpulkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kita akan bersama-sama satukan hati kita untuk berdoa mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya firman-Mu tadi Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami Tuhan, sehingga Tuhan apa yang kami lakukan dan kami kerjakan itu Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, demikian sekolah minggu kita. Kita akan berjumpa minggu depan lagi.